Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saya ucapkan selamat Sabat bagi setiap anggota jemaat yang menyaksikan pelajaran sekolah Sabat pada Sabat pagi hari ini. Pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini berbicara mengenai Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Pada Sabat yang lalu kita melihat bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus bersaksi. Sudah ada bagaimana caranya untuk bersaksi pada minggu lalu, dan pada saat ini kita akan melihat satu kunci bagaimana kesaksian kita itu dapat berhasil karena adanya peran Roh Kudus di dalam kesaksian kita. Pelajaran sekolah Sabat kita dalam pelajaran petang hari Minggu dijelaskan bahwa pada saat Yesus bersama dengan muridnya, Yesus katakan kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalimat ini tercatat dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Perintah yang sama juga adalah menjadi bagian kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang Advent, dan sebagai anggota Jemaat Anjas Moro. Kita perlu untuk pergi dan memberitakan Injil, memberitakan kesaksian kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Pasti ada di antara kita yang merasa bahwa hal ini berat untuk dilakukan. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil sedangkan saya tidak punya kemampuan apa-apa? Bagaimana kalau nanti orang yang kita beritakan Injil tidak bertobat? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana pandangan orang lain ketika melihat saya gagal di dalam pelayanan? Perasaan ini juga dirasakan oleh murid-murid Yesus. Dan Yesus tahu hal tersebut. Makanya pada saat akhir dari pelayanan Yesus, Ia menjanjikan kepada mereka seorang penolong yang lain yang akan memampukan mereka dalam bersaksi dan mengubahkan kehidupan orang-orang lain yang mereka layani. Tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bagian A, Yesus katakan kepada para muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh Kudus diberikan oleh Bapa sebagai penolong dan akan menyertai para murid untuk melakukan tugas yang mustahil, tugas yang sulit. Mereka ini tidak pandai dalam bercakap-cakap. Mereka tidak punya kemampuan yang banyak. Mereka juga sama seperti kita, merasakan ketakutan dalam hal melayani. Tapi Yesus berjanji bahwa Yesus akan berikan penolong yang lain. Penjelasan mengenai peranan Roh Kudus tercatat di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, dan Yohanes yang ke-16. Saya akan berikan beberapa poin yang sudah saya buat dalam pasal-pasal tersebut. Pada pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat yang ke-26, di sana kita akan melihat bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi para penginjil. Lalu dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Jadi misi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, begitu juga dengan kita. Dan pada pasal yang ke-16 ayat ke-8, Roh Kudus akan menuntun orang untuk bertobat. Jadi dari pasal 14, 15, dan 16 kita tahu bahwa peran Roh Kudus untuk memperlengkapi para penginjil, untuk bersaksi tentang Yesus, dan untuk menuntun orang bertobat. Sekarang kita akan lihat bagaimana para murid diperlengkapi oleh Roh Kudus
dalam bersaksi. Dan kita akan pelajari hal ini lebih lanjut dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita melihat pada kitab Kisah pasal yang pertama, Yesus janjikan Roh Kudus, dan kemudian pada saat Yesus naik, maka para murid berkumpul untuk berdoa, untuk meminta Roh Kudus turun atas mereka, mengurapi mereka, untuk menyanggupi mereka bersaksi. Lalu pada pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pentakosta, masalah terbesar dalam mengabarkan Injil, dalam bersaksi, adalah bahasa. Karena semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan masalah yang terutama adalah bahasa. Ingat peranan Roh Kudus, yang pertama, ia memperlengkapi para penginjil. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas mereka, ketika Roh Kudus mengurapi para murid, maka mereka diperlengkapi dengan bahasa. Jadi kalau kita memiliki kekurangan, kita memiliki kemampuan yang terbatas, tapi kalau kita sama seperti para murid yang tekun berdoa, dan Roh itu akan datang pada kita, dan kita akan diperlengkapi sesuai kebutuhan. Pada pasal yang kedua ini, kebutuhan mereka bahasa. Pada pasal yang keempat, ayat yang ke-31, sekaligus ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perlengkapan yang diberikan Roh Kudus kepada murid-murid pada pasal yang keempat adalah keberanian. Jadi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus memiliki peran yang penting dalam bersaksi. Peran pertama yang Roh Kudus tampilkan dan dicatat oleh Lukas adalah ia memperlengkapi, pada pasal yang kedua, ia memperlengkapi para murid dengan bahasa. Pada pasal yang keempat, ia memperlengkapi para murid dengan keberanian. Jadi jangan takut kalau kita memiliki kemampuan yang terbatas untuk bersaksi. Karena ketika kita menunjukkan kemauan yang tinggi dengan cara berdoa, bertekun, meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus memperlengkapi para murid? Kalau kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41, maka kita akan melihat 3.000 jiwa dibaptiskan pada hari itu juga. Setelah hari Pentakosta itu, maka jumlah para murid sebanyak 3.000 jiwa. Lalu kemudian pada pasal yang keempat, ayat yang keempat, akan ditemukan di sana bahwa jumlah orang percaya bertambah, kira-kira 5.000 laki-laki dibaptiskan. Itu masih yang dihitung hanya laki-laki. Bagaimana dengan perempuan dan juga anak-anak mereka? Lalu pada pasal yang kelima ayat 14 dan pasal 6 ayat yang ke-7 akan kita temukan di sana bahwa Lukas mencatat jumlah para murid terus bertambah.
Bagaimana bisa mereka memiliki jumlah yang spektakuler? Karena mereka bersaksi bersama Roh Kudus yang telah memperlengkapi para murid. Saya berharap ketika kita punya kerinduan yang besar untuk bersaksi, kita tidak perlu khawatir terlalu lama. Kita hanya perlu untuk tekun mencari Tuhan dengan doa, maka Roh Kudus akan memperlengkapi para penginjil. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul mengenai peranan Roh Kudus, bagaimana ia membantu penginjilan dan memecahkan masalah gereja. Penulis Sekolah Sabat kita mencatat beberapa ayat menggambarkan peranan Roh Kudus juga. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat ke-55, Roh Kudus memberanikan Stefanus. Pada pasal yang ke-8 ayat 29, Roh Kudus memberi petunjuk arah kepada Filipus untuk bertemu dengan orang Ethiopia. Kemudian pada pasal yang ke-11 ayat 15, Roh Kudus memberi tanda konfirmasi non-Yahudi kepada Petrus, supaya Petrus mengerti bahwa Injil itu kepada semua orang. Lalu pada pasal yang ke-15 ayat 28 dan 29, Roh Kudus mempersatukan gereja yang memiliki masalah. Pada pasal yang ke-16 ayat 6 sampai ke-10, Roh Kudus membuka ladang penginjilan ke seluruh benua Eropa agar Paulus dapat menyebar Injil di sana. Jadi penulis Sekolah Sabat kita menuntut kita untuk meyakinkan diri kita bahwa ketika Roh Kudus itu ada pada kita, maka akan ada solusi pada setiap permasalahan yang kita hadapi ketika kita bersaksi. Permasalahan untuk Stefanus, ia dibenci oleh banyak orang. Roh Kudus berikan dia keberanian. Lalu ketika Filipus, dia berada di satu tempat, kemudian Roh Kudus memberi petunjuk agar ia bertemu dengan orang Ethiopia. Lalu kemudian ketika Petrus menghambat penyebaran Injil karena ia berpikir bahwa orang yang hanya mendapatkan Injil itu orang Yahudi, maka Roh Kudus memberikan pengertian bahwa Injil itu kepada seluruh umat manusia. Lalu ketika gereja punya masalah, Roh Kudus juga mempersatukan gereja, memberikan pengertian yang benar tentang iman yang kuat dan iman yang rendah. Kemudian Roh Kudus juga membuka ladang penginjilan bagi Paulus. Jadi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja secara luar biasa atas pekerjaan pelayanan. Dan saya harap kita juga bisa menjadi salah satu orang yang Roh Kudus bantu dalam pelayanan, sehingga pelayanan kita bisa berhasil seperti yang dicatatkan oleh Lukas pada kitab Kisah Para Rasul. Lalu apa yang para murid-murid Yesus beritakan ketika mereka telah diperlengkapi oleh Roh Kudus? Maka poin yang berikutnya, misi Roh Kudus adalah bersaksi tentang Yesus. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang kedua, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Paulus menceritakan bagian-bagian dari kitab suci. Ini adalah Injil yang Paulus kabarkan. Kalau kita melihat pada pasal yang keseluruhan, pada pasal yang ke-17, maka kita bisa lihat bahwa Paulus sedang menceritakan tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itulah inti pekabaran yang Paulus sampaikan. Kemudian pada kisah pasal yang ke-18 ayat yang ke-25, kita akan lihat juga bahwa ada satu tokoh yang lain, yaitu Apolos, yang mengajar tentang Yesus juga. Kisah 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.
Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita bekerja bersama dengan Roh Kudus, maka poin dari misi kita adalah menceritakan tentang Yesus. Paulus digambarkan menceritakan bagian-bagian dalam kitab, semuanya merujuk kepada Yesus. Dan inilah peranan Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan kesaksian kita karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk bersaksi tentang Yesus. Lalu yang ketiga, Roh Kudus menuntun orang untuk bertobat. Para penulis dalam kitab-kitab mereka menceritakan bahwa Roh Kudus ini banyak dicatat bagaimana ia membuat atau menuntun orang pada pertobatan. Dan Lukas mencatat banyak sekali tokoh-tokoh yang beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi dapat dijangkau oleh Roh Kudus. Pada kitab Kisah pasal yang ke-16 ayat 11 sampai 15 berbicara mengenai pertobatan Lydia. Lydia ini adalah pengusaha Yahudi yang makmur. Lalu Lukas juga mencatat pada pasal yang sama ayat 23 dan ayat yang ke-24 ada kepala penjara Filipi di sana. Dan kepala penjara Filipi adalah seorang pegawai negeri sipil kelas menengah. Pada pasal yang ke-17 ayat 33 dan 34 Lukas mencatat ada seorang tokoh yang bernama Dionysius. Dionysius ini adalah anggota majelis Areopagus. Jadi dialah orang-orang yang menentukan perkara-perkara di dalam suatu pengadilan. Lalu Lukas juga mencatat pada pasal yang ke-18 ayat 8 mengenai seorang tokoh yang bernama Crispus. Crispus adalah penguasa sinagog Yahudi. Tapi dari setiap rangkaian cerita yang dicatatkan Lukas menceritakan bahwa ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam bersaksi, maka setiap golongan orang dapat dijangkau. Dan Roh Kudus berdasarkan apa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 14, 15, 16, ia akan menuntun setiap manusia kepada kebenaran dan akan ada hasil kebenaran itu, yaitu pertobatan. Jadi dengan demikian, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada Sabat hari ini, marilah kita semua bekerja sama dalam setiap pelayanan kita dengan Roh Kudus, penolong yang lain yang dijanjikan Yesus. Cara untuk kita bekerja sama dengannya adalah kita berdoa bertekun untuk meminta Roh Kudus hadir di dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena dengan peran Roh Kudus, maka Yesus katakan Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh itu akan memperlengkapi kita, dan Roh itu akan menghasilkan pertobatan bagi orang banyak. Dengan demikian maka kita menjadi pekerja Injil yang setia karena kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita, memperlengkapi kita dengan Roh Kudus agar kita memiliki kesaksian yang berkuasa. Tuhan memberkati kita sekalian.